Pertanyaan besarnya, apakah negara lagi bangkrut? Pertanyaan besarnya, apakah negara kemudian tidak memiliki Welcome to Golkar Jatim Update, GoUp, dan tentunya pembahasannya selalu berbeda, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan. Sudah hadir bersama dengan saya di sini, beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan dari DPD Golkar, tidak hanya pendidikan tapi pendidikan, cendekiawan dan juga seni budaya, Wakil Ketua di DPD Golkar begitu. Dan hari ini pembahasannya soal pendidikan, Pak Nugraha. Ya. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk hadir. Alhamdulillah, makasih. Jauh-jauh dari Malang untuk podcast. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut begitu Pak, apa yang menjadi concern dari bidang pendidikan? Yang ingin saya tanyakan, kita kan kalau bicara partai, bicara politik ya Pak ya? Betul. Apa yang menjadi korelasi antara partai, pendidikan, cendekiawan juga, Ya. seni budaya juga mungkin? Bidang pendidikan, cendekiawan, dan seni dan budaya ini sebenarnya merupakan, kalau di Golkar itu, setiap bidang itu bagian dari langkah Golkar untuk merangkul keseluruhan aspirasi masyarakat. Oke, dari berbagai sektor ya? Dari berbagai sektor. Fokus di pendidikan, Iya. di Jawa Timur sendiri, yang dikelola oleh pemerintah itu jumlah muridnya ya 4,3 juta. Ini Ya. SD, SMP, SMA ya? Mulai PAUD. Mulai PAUD, oke. Ya. Nah, maka di situ sebenarnya menyangkut 4,3 juta warga Jawa Timur. Iya. Maka Golkar konsen betul terhadap bidang pendidikan ini. Karena dalam roadmap kita, roadmap politik kita, bahwa pendidikan itu merupakan tempat yang fondasi yang sungguh-sungguh yang harus kita persiapkan dengan baik. Oke. Ya, selain pendidikan ada di situ budaya. Nah, kemarin kita menyampaikan rilis tentang kita mengkritisi RUU Sistem Pendidikan Nasional. Iya. RUU ini merupakan RUU gabungan. Ya, dulu ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Iya. Ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kemudian di tahun 2022 ini digabungkan. Maka kemudian kami melihat ada beberapa hak masyarakat yang kemudian tercerabut. Oke. Yang pertama, Hak masyarakatnya atau hak guru-guru dan akademisi? hak masyarakat, guru-guru, masyarakat dalam arti yang keseluruhan. Ada Oke. guru-guru dan akademisi. Yang pertama adalah dihapusnya tunjangan bagi profesi guru Oke. dalam sertifikasi. Berarti di situ ada sertifikasi guru dan dosen. Ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya ruang kreativitas dan ruang kebudayaan bagi pelajar. Iya. Di undang-undang itu tidak ada. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak diberikanlah keluasan kemampuan dan diberikan bantuan bagi komite paguyuban atau hal-hal yang kemudian menghimpun kekuatan wali murid itu yang seharusnya diwadahi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, ini kita kritisi, kita kaji betul, kajian berulang-ulang. Di situ ada hak rakyat yang kemudian dihapus. Tentang Ya. apa itu Pak? Ya, maksudnya hak rakyat itu memperoleh keluasan pendidikan dan kecerdasan. Iya. Di Undang-Undang Dasar kita itu kan dicerminkan bahwa undang-undang ini, undang-undang dan perangkat pendidikan itu harus berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Ya. Tetapi kalau kemudian dicabut hanya untuk kepentingan sesaat dalam bahasa kita, ya, Kemendikbud harus cermat, tidak hanya kemudian berorientasi pada industri pendidikan, tetapi pada keluhuran budi, keluhuran pekerti, dan kemampuan anak menggapai masa depan yang benar. Oke. Untuk menggapai masa depan yang benar tadi, yang salah satu menjadi sorotan adalah terbatasnya ruang kreativitas hari ini buat anak-anak begitu. Betul. Lalu kalau dari pandangan dari bidang pendidikan, ruang kreativitas seperti apa memang yang diharapkan? Zaman kan berubah, Mbak ya. Betul. Zaman itu berubah. Kalau masa kecil saya itu, orang mungkin bermain layang-layang, gobak sodor, ya, hal-hal permainan tradisional. Kemudian sekarang itu ruang kreativitas itu terbuka. Ada 3 macam kreativitas yang harus dimiliki oleh anak. Anak harus kreatif dan cerdas berhadapan dengan teknologi, satu. Yang kedua, anak harus memiliki ruang yang terbuka, bisa mengaplikasikan kemampuan dan potensinya. Iya. Nah, yang ketiga, anak kemudian
harus memiliki kecerdasan secara akhlakiah. Maksudnya apa? Perilakunya itu harus kemudian ditunjukkan keadaban yang benar. Iya. Nah, ini 3 ruang creativity tidak kemudian dimasukkan dalam undang-undang itu. Oke, yang tidak kemudian dimasukkan dalam undang-undang itu. Baik, yang menjadi sorotan sebenarnya tidak hanya ruang kreativitas anak, tapi juga bicara soal kesejahteraan guru di hari ini, begitu Pak ya? Yeah. Karena bagaimanapun siswa menerima pendidikan, kuncinya adalah gurunya. Ketika gurunya tidak sejahtera, itu sangat berpengaruh besar terhadap anak didiknya yang menerima sumber informasi dan juga sumber ilmu dari guru tersebut. Hari ini Anda melihat bagaimana? Saya melihat begini, ya, tim Kemendikbud, kemudian tim Komisi 10 DPR RI, nah, seluruh kelompok masyarakat harus kemudian bersama-sama mencermati ini. Ya, yang pertama di Undang-Undang Guru dan Dosen itu sudah dicantumkan detail bahwa guru dan dosen itu berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidikan, profesi guru. Oke. Nah, kemudian di undang-undang ini kemudian dihapus. Karena pertanyaan besarnya, apakah negara lagi bangkrut? Pertanyaan besarnya, apakah negara kemudian tidak memiliki kepedulian terhadap guru dan dosen? Yang ketiga, apakah negara berpikir ulang tentang keberadaan guru? Karena Golkar melihat, ketika Golkar bersama-sama dengan lembaga profesi guru, ada PGRI, ada FGM, Forum Guru Muhammadiyah, ada Pergunu, Persatuan Guru NU, Golkar memperhatikan aspirasi mereka bahwa guru-guru ini membutuhkan sarana penunjang ketika dia melakukan tugas kependidikan. Guru itu kan tidak hanya seperti profesi yang lain. Iya. Dia memiliki makna sebagai pendidik. Kalau makna sebagai pendidik, maka dia harus memiliki ya persiapan yang utuh ketika dia bertemu dengan murid, dengan wali murid, dengan stakeholder dalam satu sekolah. Harus ya. ada kesejahteraan Betul. sosial memang dari guru. Guru harus disupport. Dulu itu kan disebut guru pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang Pak? Nah, harus diberi jasa. Harus diberi jasa. Iya. Baik, tadi ada sempat katakan bahwa memang akhirnya undang-undang tersebut diputuskan untuk dihapus begitu dari. Belum, masih pembahasan. Masih wacana Pak masih ya? bentuk RUU. Masih bentuk RUU. Ketika nantinya dalam RUU tersebut tidak ada undang-undang yang mengatur terkait dengan kesejahteraan yang harusnya diterima oleh guru, Anda melihat apa yang menjadi alasan terkuat sampai negara memutuskan seperti itu? Negara masih, ini kan disusun mulai tahun 2021. Iya. Nah, kemudian sampai sekarang, terakhir kan naskah terakhir itu tahun bulan Agustus 2022. 22. Nah, negara mungkin dalam kacamata saya membutuhkan masukan-masukan semua masyarakat untuk mengatur pendidikan ini lebih baik. Nah, tapi keterbatasan tim di tingkat Kemendikbud untuk bisa menggapai seluruh aspirasi masyarakat itu kemudian banyak terjebak oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya instan. Oke. Ya, di situ ada kepentingan industri yang kemudian masuk dalam pengadaan dunia pendidikan. Ada kepentingan jasa aplikasi. Iya, Ya. Bapak. Ada kepentingan jasa aplikasi. Ada kepentingan berbagai hal yang kemudian dimasukkan dalam undang-undang itu supaya dapat mata anggaran. Oke. Nah, kemudian dihitung-hitung cukup nggak mata anggaran ini bila ditambah dengan mata anggaran tentang guru. Bahkan di situ di undang-undang RUU yang terbaru itu juga mencakup anggaran dan perhatian yang dibutuhkan sesungguhnya pada seluruh aspek kehidupan dunia pendidikan. Oke, baik Pak. Lalu juga ingin saya tanyakan di sini, Golkar hari ini mempunyai bidang pendidikan, cendekiawan dan juga seni budaya. Apa yang menjadi program kerja khusus dari bidang tersebut? Pertama, Golkar Jawa Timur ya menghimpun yang kita sebut dengan jaringan sekolah merdeka. Iya. Yang kedua, menghimpun organisasi pelajar yang kemudian kita support dengan berbagai hal program. Iya. Yang ketiga, Golkar Jawa Timur membuka seluruh ruang publik bagi tumbuhnya kebudayaan yang luhur. Iya. Nah, jadi nanti di hari ulang tahun Golkar kita akan mengadakan Festival Kebudayaan Jawa Timur. Seputar apa saja itu Pak? Mulai pameran keris, Iya. kemudian seminar kebudayaan, kemudian festival jazz pelajar, ya. Jadi kayak kreativitas di bidang musik yang selama ini kita seperti kok kering, Iya, ya. iya. Dulu itu kan masih ada festival rock, musik,
band pelajar. Ini kan lama sekali tidak ada. Betul. Nah, nanti Golkar itu masuk di ruang-ruang itu, termasuk kita mengadakan pagelaran wayang yang sudah 9 kali pagelaran di seluruh Jawa Timur. Nah, target kita kan 20 titik, ini baru 9, masih ada 11 titik. Oke, ada 11 titik. Baik, Pak, tadi juga kita sempat membahas bahwa poin kesejahteraan guru ini menjadi poin utama yang perlu dibahas dan juga perlu diperhatikan begitu. Betul. Hari ini apakah negara tidak atau mungkin masih dikatakan kurang peduli begitu terhadap kesejahteraan guru? Negara sudah peduli, tapi kepedulian itu jangan terhapus oleh RUU yang rancangan undang-undang yang kemudian menghapus undang-undang sebelumnya yang sudah bagus. Iya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu sudah bagus. Ditambah undang-undang guru dan dosen, ditambah undang-undang pendidikan tinggi. Nah, negara harus cermat terhadap pola-pola ini. Tidak boleh mengaburkan hak kepentingan rakyat hanya untuk kepentingan penguasa dan pejabat yang kadang-kadang terpengaruh oleh kondisi yang menghambat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Oke, baik. Ini juga yang menjadi sorotan, Pak. Lalu dengan harapan-harapan semacam itu, dengan keinginan-keinginan semacam itu, upaya apa? Upaya dan langkah cepat apa yang bisa dilakukan bidang pendidikan, Pak? Khususnya untuk mensejahterakan guru. Ya, tanggal 9 kita akan mengumpulkan dalam bentuk FGD. Oke. Fokus Group Discuss. Ya. Ya, kita undang semua aspek masyarakat, lapisan masyarakat, semua yang berhubungan dengan guru. Iya. Nah, nanti secara teknis juga Dikti, LL Dikti wilayah 7 Jawa Timur, kemudian ditambah PGRI, Dinas Pendidikan, seluruh aspek keguruan, masyarakat, ya, ormas, kita kumpulkan di gedung Golkar ini untuk membahas itu. Langkah pertama itu. Yang kedua, kita kemudian menjalin aspirasi untuk seluruh Jawa Timur, bagaimana baiknya bidang pendidikan, karena itu menyangkut anggaran pendidikan, menyangkut kesejahteraan rakyat, menyangkut bagaimana masyarakat memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan, ya. Hal-hal yang kemudian yang seringkali terjadi yang terkait bagaimana perhatian pada pendidikan swasta, ya, pendidikan keagamaan, pondok pesantren. Golkar concern, bahkan anggota DPRD Jawa Timur, support utama kita ketika perda tentang pesantren kita lakukan. Bagaimana tentang bantuan pendidikan melalui bidang Kesra pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini Golkar mendata detail dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada semuanya. Oke. Tidak beda-bedakan. Terakhir, Pak, sebelum ditutup untuk podcast kali ini, Pak, mungkin ada pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada guru. Ya, terima kasih Mbak, bahwa di podcast kali ini kami sampaikan Partai Golkar Jawa Timur sungguh-sungguh bersama seluruh masyarakat di dunia pendidikan tidak akan meninggalkan dan tidak akan mengabaikan perhatian sungguh-sungguh Partai Golkar Jawa Timur sebagai disampaikan oleh Pak Sarmuji, Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Kesungguhan kita bersama rakyat Jawa Timur, ya, baik kalangan abangan, Nahdien, budayawan, semuanya, Muhammadiyah, semua kelompok masyarakat di Jawa Timur adalah bagian dari Partai Golkar. Maka Golkar tidak akan meninggalkan sedikit pun dan siapapun bagi kebaikan masyarakat Jawa Timur keseluruhan. Oke, terima kasih banyak Pak Nugrah sudah berkenan untuk hadir dalam podcast Golkar Update, dan sedulur Jatim juga kami sampaikan ada Instagram dan juga YouTube yang bisa Anda follow dan juga subscribe. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.